Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Kita akan bahas update market crypto di video kali ini. Tapi sebelum itu, congrats kepada teman-teman semua. Bitcoin baru aja break all time high-nya ya. Tepatnya sebenarnya 1 hari lalu. Dan sekarang sedikit mengalami koreksi. Bitcoin di area kisaran mungkin 66.000 gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kira-kira arah selanjutnya untuk Bitcoin bagaimana, reaksi market crypto, dan khususnya pasti untuk performance kepada altcoin itu juga seperti apa. Ya, jadi kita akan update analisa maupun berita-berita terbaru market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya dan subscribe juga gitu ya, karena kita approaching 100k ya, atau 100.000 subscribers juga. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Nah, kita coba bahas mengenai market crypto in general pada saat 1 hari terakhir. Di sini kita lihat Bitcoin mengalami penurunan 2% ya. Tapi kita lihat ada beberapa altcoins yang sedikit mengalami kenaikan seperti Doge Swift Hat. Ini baru aja di listing di Binance meme coin ya. Jadi meme coin season naik 22%. Ada Uniswap juga mengalami kenaikan 21% lagi. Kita lihat ada Arweave, Fetch AI, dan beberapa crypto lainnya memang sebenarnya gaining strength juga ya. Kalau kita selama 24 jam terakhir ya, beberapa meme coin seperti Shiba, Doge, PP sepertinya masih strong gitu ya. Ini sedang mengalami koreksi juga nih teman-teman. Tapi koreksi ini sebenarnya koreksi yang cukup normal, walaupun di sini kita lihat memang koreksinya cukup dalam gitu ya. Sebenarnya kripto yang mengalami koreksi cukup dalam seperti ini nih, yang turun mungkin 10% lebih, mereka ini sebenarnya nggak terlalu belum terlalu performing lah, bisa dibilang. Bukan lemah, tapi mereka memang masih underperform, gak terlalu performing. Kapan mereka bisa perform ya, kita lihat selama Bitcoin masih cukup strong secara dominasinya. Mungkin ini harus tunggu for a while, tapi ini menjadi opportunity sebenarnya untuk teman-teman. Kalau mau cari kripto atau altcoin yang sedikit lagging ya, kripto ini nih yang diskon 10% ini menjadi salah satu kesempatan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, pasti teman-teman tanya, apakah bisa turun lebih dalam gitu ya. Kalau menurut saya, there is a possibility untuk market turun lebih dalam juga. Istilahnya mungkin di sini kita lihat diskon 10%, mungkin masih bisa diskon beberapa persen lagi dalam beberapa hari ke depan gitu. Tapi bisa aja Bitcoin kembali lagi move up juga gitu teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya lebih baik dollar cost averaging in every dip. Jadi every dip is for buying. Ini kita beda strategi ya. Sebelumnya kita di bear market, sekarang kita di bull market. Turun seperti ini ya bisa dollar cost averaging, ntar dia naik lagi gitu ya. Kalau turun lagi berarti beli lagi di harga yang lebih murah juga gitu. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap keputusan pasti di tangan teman-teman. Tapi let's kita masuk ke dalam videonya juga, dimana Fear and Greed saat ini di fase greed juga gitu ya. Sedikit mengalami penurunan sebelumnya di extreme greed, jadi which is ini a good thing juga. Market relatif lebih healthy dengan adanya flush out kemarin cukup besar. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau teman-teman yang sedikit miss, saya coba bahas dulu ya. Kalau teman-teman lihat secara one day mungkin 2 hours kali ya, kita lihat dari sini reaksi market jadi lebih kelihatan. Ini kalau teman-teman lihat ya, Bitcoin ini sempat mau break all time high di pagi hari gitu ya, tapi tidak terjadi. Malam-malam ya, di sini baru dia mulai break all time high. Basically di sini kisaran dia 69.000 lah, benar-benar 69.000 baru mengalami penurunan. Jadi istilahnya kalau teman-teman lihat di sini market naik break all time high, jadi bukan break strong gitu ya, tapi cuma touch all time high baru lah, new all time high, bukan break all time high tapi new all time high gitu ya, all time high baru. Tapi dari sini langsung ada selling pressure cukup kuat, mengalami penurunan dalam beberapa jam berikutnya. Dan ini Bitcoin turun cukup dalam teman-teman, ini turun sekitar 13%, 14%-an. Dan altcoin itu juga cukup mengalami penurunan cukup besar juga. Kita lihat dari sini misalnya Ethereum ya, di sini nih pada saat Bitcoin all time high dia turun lagi ke bawah gitu, turun bisa 15%, ada yang 20% juga gitu. Lalu baru mulai rebound kembali. Tapi kita bisa lihat, kalau kita bahas teknikal, di sini teman-teman bisa perhatikan Bitcoin ya turun, lalu dia mulai mengalami kenaikan, tapi ini belum break high sebelumnya. Dan saya rasa
karena istilahnya kita udah hit new all time high, mungkin Bitcoin akan lebih ke ranging di sini. Jadi secara money flow ini akan ada perubahan. Dimana sebelumnya kita Bitcoin heavy gitu ya, dimana Bitcoin drive the markets. Di sini mungkin altcoin mulai start to performing juga gitu, dan Bitcoin dominance mungkin bisa start sedikit mengalami pelemahan. Karena kita lihat di sini Bitcoin nggak make new highs gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat secara trend ini turun ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita misalnya Ethereum is going up gitu ya. Jadi di sini Bitcoin all time high. Kalau Bitcoin istilah grafiknya seperti ini. Ya, sedikit turun. Tapi kalau kita lihat untuk Ethereum, ini justru dia break high sebelumnya. Gitu. Jadi ini kelihatan ada perbedaan gitu ya. Jadi money flow ini udah mulai ada perubahan gitu. Nah, kita bahas nanti lebih detail juga di akhir video secara teknikal. Tapi kita bahas dulu nih update news dulu, teman-teman. Jadi apa yang membuat Bitcoin ini mengalami dump besar? That's the first question. Yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa it appears that a large amount of Bitcoin yang di mining, jadi banyak ya cukup besar lah gitu ya, Bitcoin yang di mining di 2010 itu di dump gitu. Ada yang menjual lah. Jadi yang menjual ini adalah para miners. Dan ini 50 Bitcoin. Kembali lagi, satu Bitcoin itu udah hampir $70,000 gitu. Jadi cukup besar sekali nih. Ya. Di dalam ini cost, makanya market turun. Gitu. Lalu apa yang menariknya menurut saya? Yang menariknya teman-teman bisa lihat dari sini. Ini miner yang dumping gitu ya, yang dump Bitcoin. Lalu kita lihat di sini. BlackRock beli 12.447 Bitcoin. Jadi istilahnya ini perubahan dari ya old Bitcoin holder ke new Bitcoin holder. Bisa dikatakan institusi juga udah mulai masuk, dan ini salah satu buktinya. Bitcoin dip yang terjadi apa? Mereka malah beli lebih banyak lagi, beli lebih besar juga gitu. Salah satunya adalah BlackRock. Dan bahkan ETF inflow kemarin itu sempat all time high ya. Saya nggak ada grafiknya saat ini, tapi itu sempat break all time high lagi gitu pada saat Bitcoin hit. Nah, secara long term view gimana kalau teman-teman tanya saya? Ini dari Willy Woo ya, salah satu sebenarnya analis Bitcoin yang cukup kredibel lah kalau menurut saya. Dan di sini dia bahas seperti ini. So you think we're in a bull market? Jadi apakah kalian mikir intinya jadi kalian mikir kita di dalam bull market, istilahnya seperti itu. Nah, Willy Woo bilang we are not, kita nggak di dalam bull market. Selama ini ya, this has been the warm up, ini baru pemanasan aja gitu. Jadi sebenarnya we're not late, kita belum telat juga, ini baru pemanasan nih. Karena dia lihat dari Bitcoin Macro Index, biasanya bull market itu terjadi ketika kita udah crossing this line, the blue line gitu ya. Dan saat ini kita ini sebenarnya belum crossing. Kita masih di area ini. Pada saat kita sudah crossing di area ini, nah selanjutnya nih udah melewati box biru ini, kita langsung ini baru dikatakan bull market lah istilahnya. Jadi kalau menurut dia bisa dikatakan ini sebenarnya kita belum mulai nih, kita masih pemanasan nih gitu. Ini pas sebenarnya ini pas halving gitu ya. Jadi ini mengikuti sedikit dengan 4-year cycle juga gitu. I think that's all. Plus berita lagi di sini, Germany largest stock exchange Deutsche Börse gitu ya has launched a Bitcoin and crypto trading platform untuk institusi. Jadi basically mungkin 2024 ini lah key theme adalah institusi mulai masuk ke crypto, mulai masuk ke Bitcoin. Mungkin Ethereum dengan adanya ETF-nya Ethereum yang akan launching juga bulan Mei. Jadi definitely the one to watch juga. Nah, overall sekarang keadaan market bagaimana? Yang pertama adalah keadaan market funding reset. Jadi ini cukup bagus, dimana kita lihat udah mulai hijau kembali gitu ya. Karena ini kalau teman-teman lihat di sini yang warna orange, ini berarti over leverage nih. Banyak orang yang buka posisi bahkan sampai orange. Orange ini berarti artinya banyak yang long. Banyak yang buka posisi long sampai ini hampir orange semua. Lalu kena reset. Nah, ini baru ada reset sedikit, ada yang hijau walaupun udah langsung mulai banyak orang yang long lagi nih kelihatannya nih. Karena kita lihat nih perbedaannya jauh dengan kita di bulan Februari, di mana rata-rata hijau, rata-rata netral. Di sini condong semua orang ke long.
Nah, kita lihat juga kemarin mungkin banyak teman-teman yang terlikuidasi juga gitu. Memang salah satu tips saya sebenarnya di dalam bull market adalah kita fokus di spot, jangan terlalu fokus di futures, karena kalau enggak kita yang kemakan istilahnya oleh whale-whale besar, karena kita adalah retail kecil lah gitu ya, bisa dikatakan. Jadi di sini kita lihat juga, makanya teman-teman lihat banyak yang terliquidate, bahkan ini udah menjadi all time high likuidasi kita sejak September 2023 nih. Jadi ini paling besar gitu ya. Hampir sebenarnya kalau kita lihat dari sini hampir $1 billion, hampir $1 miliar terlikuidasi. Boom, hilang aja langsung orang-orang yang long karena market turunnya signifikan sekali. Altcoin turun 20% lebih. Ya, gitu kira-kira. Lalu bagaimana nih kalau kita perhatikan secara trend market in general? Ya, kembali lagi di awal video saya sudah bahas gitu ya. Altcoin sebenarnya banyak yang terdiskon gitu. Kalau saya rasa sebenarnya kalau kita beli saat ini, dari possible mereka akan sedikit mengalami pump juga gitu ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin turun kembali, let's say ke area 50 ribuan lagi, itu altcoin pastinya akan terdampak lagi. Jadi teman-teman bisa dapat cheaper price juga gitu. Kalau strategi saya bagaimana? Kalau strategi saya untuk di bull market ini, down seperti ini, dollar cost averaging gitu ya. Kalau dinaik, kalau dia turun lebih dalam lagi, dollar cost averaging. Jadi benar-benar kita fokus sebenarnya untuk mendapatkan, harus ada cash lah, atau harus ada amunisi juga gitu ya. Nah, ini saya ada bahas sedikit apa yang harus kita perhatikan, seperti Ethereum, ya tadi kita lihat Ethereum outperforming. Jadi teman-teman bisa lihat dari Ethereum layer 2 ataupun Ethereum beta yang sedikit mengalami strong movement bisa dibilang. Lalu bisa dilihat GameFi ataupun real world assets juga teman-teman. Ini ada di X semuanya ya. Plus sebenarnya Atom Ecosystem juga menarik gitu. Ini seperti yang saya bahas di video lalu, Atom Ecosystem, Cosmos ya, Cosmos Ecosystem ya. Karena banyak Cosmos Ecosystem ini yang terdiskon seperti Injective, lalu ada Celestia dan beberapa kripto lainnya juga. Kita langsung masuk aja ke dalam area ke grafik gitu ya, ke Bitcoin. Untuk analisa teknikal, kembali lagi disclaimer on and do your own research semuanya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi overall sebenarnya teman-teman harusnya sudah melihat lah keadaan market sendiri. Bahwa saya juga melihat yang saya sempat jelaskan di awal video, dimana Bitcoin kalau menurut saya pun lebih ke arah konsolidasi gitu ya. Bakal quite surprising kalau menurut saya, dimana kalau Bitcoin hit 70.000 langsung hit 70.000 dan running terus gitu ya, langsung mengalami movement kenaikan ini gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin let's say do a move like this gitu ya, naik terus gitu ya, 70.000 atau bahkan 80.000, ini cukup surprising gitu. Bukannya kita being bearish, kita sebenarnya melihat secara teknikalnya aja. Kemarin waktu Bitcoin pun udah di area 62 ribuan, kalau teman-teman perhatikan di video-video saya yang terakhir, kita sempat bahas Bitcoin mungkin ada potensi untuk hit all time high, atau mungkin waktu itu ke 64.000, ke 66.000 masih hit all time high. Kita masih cukup optimistic. Saat ini kita mungkin melihat Bitcoin lebih karena untuk konsolidasi, karena saya lebih condong mau play di altcoin sih gitu ya, karena Bitcoinnya udah cukup performing seperti yang tadi kita bahas, dimana Ethereum mulai ada traction juga. Dan secara tendensi, ini saya coba bahas di sini. Secara tendensi kalau kita lihat ya, pada saat Bitcoin halving ya, ini lucu nih kalau teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita lihat siklus sebelumnya di sini nih, pada saat Bitcoin break all time high, jadi ini all time high sebelumnya. Kalau kita scroll sedikit, ini all time high sebelumnya warna putih gitu ya, box warna putih. Lalu Bitcoin break nih di circle warna kuning di sini. Bitcoin break hampir sama breaknya cuma hit satu doang gitu ya, tinggi. Tapi pada saat dia udah hit, dia koreksi di sini. Dia koreksi hampir 10%, konsolidasi aja di sini. Baru mulai up lagi gitu. Jadi ini yang saya expect sebenarnya untuk Bitcoin. Dimana ini kita sama, kita break all time high ya. Lalu mana kita? Nah, ini kita di sini hit break all time high. Mungkin kita konsolidasi aja for about 10 days mungkin atau 2 weeks, let's say di sini di area ini. Gitu. This is the play that yang saya perhatikan sebenarnya untuk Bitcoin based on price action sebelumnya. Dimana makanya kita akan lihat kalau Bitcoin bisa
naik terus ke 70.000, ini bakal quite surprising juga gitu. Tapi saya nggak akan play it kayak seperti apple by apple, atau kita akan perhatikan bener-bener persis, karena memang ya yang harus teman-teman tahu juga, Fourier cycle seperti ini cukup cukup ada perubahan di skematiknya gitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan yang warna hijau ini adalah bisa dibilang tanggal pada saat Bitcoin mau halving nih gitu ya. Dan kita bisa lihat di previous cycle sebelumnya dan cycle sebelumnya lagi gitu ya, di sini Bitcoin itu biasanya break all time high yang di circle warna kuning setelah halving. Habis garis warna hijau halving ini baru dia break all time high, which is kalau nggak salah saya hitung kisaran beberapa minggu lah gitu ya. Di sini tulisannya kisaran 30 minggu, 32 bar gitu ya untuk dia break all time high ya. Jadi sekitar 5 bulan, 6 bulanan. Berbeda sekali dengan siklus kita, karena mungkin institusi mulai masuk ke dalam market, which is kita bisa lihat di sini Bitcoin technically udah ada new all time high sebelum halving. Bahkan ini halving mungkin 6 minggu sebelum halving kita udah break all time high. Jadi di cycle is different gitu. Apakah ini akan menjadi siklus yang berbeda, short term siklus yang lebih pendek? Bisa jadi juga. Siklus yang lebih panjang itu juga possible. Definitely waktu ini akan menentukan, kita akan adaptasi juga terhadap waktu. Tapi kita lihat di sini memang pastinya institusi is playing the game gitu. Jadi benar-benar yang drive bull market ini adalah institutions. Dan retail ini sebenarnya kita lebih ke arah ya kita manfaatin aja exposure kita di dalam market crypto juga gitu. Institusi masih fokusnya di Bitcoin, kita bisa lihat di altcoin nih saat ini. Jadi mungkin ini dulu sekedar info untuk update market crypto. Kita akan deep dive pastinya di dalam beberapa video ke depan juga untuk siklus-siklus ini, biar teman-teman tahu juga, dan ya basically kita biar nggak ketrap juga dan bisa sukses di bull market ini bersama-sama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.